Ada 3 pertanyaan di sini. Pak Ustaz, bagaimanakah cara yang paling tepat agar kita menjadi insan yang beruntung? Boleh Pak Ustaz tolong terangkan? Hadirin dan hadirat, pertama kali Ustaz ingin sebut, nasihat yang paling baik bila nasihat itu datang daripada Al-Quran. Ini disebut oleh Allah pada ayat 57 dari surat Yunus. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sekalian manusia, telah datang nasihat dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Nah, apa dia nasihat dari Al-Quran, Pak Ustaz, agar kita jadi insan yang beruntung? Maknanya tidak rugi. Lihat saja surat Wal Asr. Apa kata Allah? Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam kerugian. Allah sebut begitu. Illa, kecuali insan yang tidak rugi jika insan itu ada 4 sifat. Illal ladzina amanu, bila mereka ada iman. Wa amilu salihati, dan mereka beramal saleh. Oh, tak cukup. Wa tawasaw bil haqqi, mereka hendaklah berpesan-pesan dengan kebenaran, iaitu dakwah. Dan yang keempat, wa tawasaw bis sabri, mereka hendaklah berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Sabar. Oleh sebab itu, sebelum manusia meninggal dunia, pastikan mereka memiliki 4 sifat ini. Iman, amal saleh, dakwah, dan sabar. Boleh tak Ustaz beri sedikit pencerahan tentang 4 sifat itu? Boleh? Tapi singkat sajalah. Sebab setiap poin itu iman saja tak cukup 3 jam nak menjelaskannya. Amal saleh tak cukup 3 jam. Dakwah apalagi, sabar apalagi. Cuma secara ringkas, iman tak akan sempurna bila tidak ada 3 knowledge. Knowledge itu ma'rifatullah, kenal Allah. Ma'rifatun Nabi, kenal Nabi. Ma'rifatud dinil Islami, kenal selok-belok agama Islam. Cara mengenal Allah ini melalui Al-Asma'ul Husna, melalui ilmu tafsir. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Baru kita kenal siapa Allah. Ma'rifatun Nabi, belajar hadis Nabi. Ma'rifatud dinil Islami, mengetahui selok-belok agama. Belajarlah fiqh, sirah, akhlak. Itu yang Ustaz katakan tadi, tak cukup. Bukan 3 jam. 3 bulan pun tak habis bila kita bercakap tentang itu. Ini Al-Asma'ul Husna saja kita dah belajar hampir 2 tahun. Al-amalu salih wa amilu salihati, syarat kedua, amal saleh. Amal saleh yang diterima oleh Allah bagi kita umat Islam syaratnya 2, yaitu lakukan amal saleh itu atau ibadat itu ikhlas lillah. Jangan riak, jangan buat syirik. Dan yang kedua, syarat amal itu amal yang saleh jika amal ibadat tersebut dilakukan ikut cara Rasulullah. Tidak boleh kita buat suka-suka hati. Sebab Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami,
maka amal itu ditolak. Dakwah rupanya tidak cukup kita hanya sekedar punya iman, amal untuk diri sendiri. Kita juga agar bebas dari kerugian mesti sampaikan kebenaran pada orang lain. Sama ada mengajak orang buat baik atau mencegah orang dari berbuat maksiat. Itu yang namanya dakwah. Cuma bila kita berdakwah, orang suka banyak, orang benci pun banyak. Di sini perlu pada kesabaran. Wa tawasaw bis-sabr. Begitu secara ringkas. Kalau Anda ingin terlepas daripada kerugian, atau dengan kata lain, andai kata Anda ingin jadi orang yang beruntung, mesti miliki 4 sifat ini sebelum meninggal dunia. Pak Ustaz, yang kedua, amalan apakah yang keliru? Yang harus kita perbaiki dalam hal ibadat. Ini amal saleh. Khususnya tentang salat. Ustaz dah jawab tadi. Salat itu termasuk amal saleh. Amal saleh itu Allah tak terima kecuali memenuhi 2 syarat bagi orang Islam. Pertama, niat mesti ikhlas lillahi ta'ala. Jangan karena ada karena yang lain. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal diterima berdasarkan niat. Dan yang kedua, ini yang banyak sungguh yang keliru. Ibadat hanya ikut-ikutan. Ibadat hanya ikut nenek moyang. Nenek moyang itu bukan dalil. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Oleh sebab itu, ittiba' ni, ikut ni, dalam bab ibadat, mesti ikut Rasulullah. Bukanlah Rasul pernah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Khudhu anni manasikakum. Hanya ambil daripadaku cara salat, cara ibadat hajimu. Tawaf macam mana, sa'i macam mana, ukuf di Arafah berapa hari bulan, melontar jamarat berapa batu, memula pakai miqat, pakai ihram, dari mana bagi orang Malaysia, Indonesia, di mana bagi orang India, dari mana pakai ihram dan niat itu bagi orang Mesir, semua telah ditetapkan oleh Nabi miqatnya. Tak boleh reka-reka. Itu sebabnya belajar selok belok agama sangat mustahab. Terutama belajar Quran dan Sunnah. Itu referensi, bukan dengar cakap anu. Ini soalan yang ketiga. Pak Ustaz, bagaimanakah cara agar ibadat Maaf, Pak Ustaz, apa hukum baca doa ini ketika beri salam kiri dan beri salam kanan? Betulkah ini amalan Nabi atau hanya kata tok guru? Sebenarnya ada satu video dikirimkan pada Ustaz oleh salah seorang jemaah. Bukan video tapi audio. Coba dengar pertanyaan ini atau audio ini. Percaya, minta nak bahagia, minta nak dimurah.
Dalam banyaknya doa yang kita minta ke Allah, minta nak berjaya, minta nak bahagia, minta nak dimurahkan rezeki, minta tercapai segala hajat, pesan Tok Guru, jangan kita lupa Pesan minta Tok Guru. perkara ni. Pertama, minta Allah redha dan masukkan kita ke syurga. Kedua, minta Allah hindarkan kita daripada kemurkaan dan neraka. Doanya begini, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Sunat dibacakan selepas kita memberi salam yang pertama dan kedua seusai solat. Sebagai contoh, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Merupakan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi kalau kita tak dapat. Hadirin dan hadirat, jawabannya, doa itu memang bagus. Ustaz sudah ajar selalu. Malah terdapat dalam buku Munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah, terdapat dalam buku Wirid Rasulullah pagi dan petang. Juga doa-doa ketika i'tikaf. Yaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon redha-Mu dan syurga. Ya Allah, aku mohon dilindungi dari murka-Mu dan neraka. Bagus. Doa ini sangat bagus. Kita memang mengharapkan redha Allah. Disebut redha dulu baru syurga. Ini memberi makna orang yang tidak mendapat redha Allah jangan harap akan masuk syurga. Mesti redha dulu. Itu sebabnya mengapa kita minta dilindungi dari murka Allah dulu, baru neraka. Sebab bila dapat murka, memang neraka tempatnya. Hanya saja ustazah tersebut kata itu pesan Tok Guru. Terakhir dikatakan juga ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak betul. Nabi tidak pernah sebut doa itu dibaca sempena salam pertama dan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Tak pernah datang dari Nabi berdoa ketika salam. Yang datang pada Nabi galakan berdoa dua tempat saja. Kalaupun tiga, itu kunut dalam salam. Apakah kunut nazilah, atau kunut witir, atau kunut subuh, menurut setengah pendapat. Tapi tempat yang paling utama untuk kita berdoa adalah dalam sujud. Rasul bersabda, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah di dalam sujud. Sebabnya, panjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Minta pada Allah dalam sujud. Itu datang dari Nabi. Malah, Nabi bersabda, doa dalam sujud tidak akan ditolak oleh Allah. Sujud. Yang kedua, sabda Nabi, bacalah doa kepada Allah setelah selesai tahiyat akhir sebelum salam. Terutama mohon dilindungi oleh Allah dari 4 fitnah. Azab kubur, azab neraka, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah Masihud Dajjal.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Imam Asy-Syafi'i, is'alu ma syi'tum. Setelah selesai tahiyat akhir, kata Nabi, mintalah kepada Allah apa yang kamu mau minta. Apakah ayat Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau minta ampun terhadap dosa diri dan dosa ibu bapa, Rabbighfirli wa li walidayya, atau doa Nabi Adam dan Nabi Nuh, Nabi Adam dan Siti Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa saja bentuk doa setelah tahiyat akhir sebelum salam, itu dia timing yang paling baik untuk berdoa. Pertama dalam sujud, yang kedua setelah selesai tahiyat akhir, yang ketiga kunut. Setahu Ustaz, hanya itu yang digalakkan oleh Nabi. Tidak ada galakan dari Nabi setelah selesai salam pertama, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Tak pernah datang dari Nabi. Itu hanya kata-kata tuan guru. Juga tidak pernah datang dari Nabi, bila selesai waladdallin, sebelum amin, doa sebagaimana yang kita selalu dengar, Rabbighfirli, amin. Kita minta ampun pada Allah dulu, Rabbighfirli, baru amin. Tidak. Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis sahih, apabila imam membaca waladdallin fa'aminu, hendaklah kamu langsung baca amin. Berapa banyak orang baca Rabbighfirli dulu baru amin? Ingat, segala amalan yang ditambah-tambah itu boleh mengakibatkan amal kita ditolak, sebagaimana sabda Nabi. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang Ustaz jawab ini ada juga manfaatnya untuk kita semua. Jangan lupa